Bila mana surat notifikasi bersih somasi ini diabaikan, maka saya akan mengambil langkah hukum. Demikian surat notifikasi bersih somasi ini saya sampaikan. Dimohon agar memberikan tanggapannya maksimal 30 Juni 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya, tertanda Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi Gus Fuad Barat. Tembusan, yang pertama Presiden Republik Indonesia, yang kedua Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, yang ketiga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang keempat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kelima Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang keenam Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ketujuh Majelis Ulama Indonesia. Sekretaris Pribadi Gus Fuad Barat, Arkan Aziz Mubarak SH. Saya menyampaikan notifikasi yang bersih somasi, yaitu yang pertama, kepada yang terhormat Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah komando Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yakut Khalil Qomas wajib menyelesaikan problem menyangkut persoalan nasab ini secepatnya hingga tuntas. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, telah lalai meredam konflik yang terjadi. Bahwa dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, pemerintah diwajibkan untuk menangani persoalan konflik sosial dalam hal keagamaan, maka Kementerian Agamalah yang mengemban tanggung jawab pelaksana undang-undang. Diharapkan Kementerian Agama sebagai salah satu suborgan negara pencipta dan atau pelaksana norma dapat menjadi jembatan penghubung agar dapat dilakukan diskusi ilmiah terbuka yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara dua pihak yang berseteru maupun memfasilitasi dan mendorong dilaksanakannya tes DNA sebagai pembuktian. Yang kedua, kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, agar dapat turun menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat akar rumput organisasi agar dilakukan sebuah diskusi ilmiah terkait pencarian kebenaran nasab dan tes DNA. Apapun hasilnya, hal tersebut dapat berguna bagi peradaban Islam di Indonesia serta dunia luas. Sebagaimana yang dicita-citakan bahwa Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang aktif berpartisipasi bagi kemajuan dunia internasional. Saya bersama teman-teman di akar rumput mengetahui memang tidak mudah apabila kita telah terbelenggu oleh hutang budi saudara kita Robito Alawiyah. Demi kemanfaatan umat Rasulullah, izinkan kami warga Nahdliyin untuk membebaskan belenggu itu agar Gus Yahya dapat ikut berjuang mencari kebenaran sesuai kehendak kita bersama. Ketiga, kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Robito Alawiyah, Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, dimohon dengan rendah hati agar bersedia melakukan diskusi ilmiah dan melakukan tes DNA. Hal ini penting dilakukan untuk konfirmasi kebenaran yang selama ini dicari masyarakat. Apapun hasil diskusi serta tes DNA tersebut, diharapkan dapat menguatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Muslim Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Apapun hasil pencarian kebenaran nasab, yang diuntungkan adalah seluruh masyarakat Indonesia, dan tidak ada pihak yang perlu untuk merasa dirugikan. Selain itu, peringatan untuk organisasi Robito Alawiyah agar dapat melakukan peningkatan kapasitas kontrol keorganisasian dan pengawasan terhadap oknum yang melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Bahwa problematika antara Nahdlatul Ulama dan Robito Alawiyah ini termasuk konflik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada pasal 5 huruf B yang menyatakan perseteruan antar umat beragama dan atau interumat beragama, antar suku dan antar etnis. Pembiaran oleh pemerintah saat ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum negara. Tuntutan diskusi ilmiah dan tes DNA dari masyarakat wajib untuk dilaksanakan. Karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia sudah habis kesabarannya. Bahwa bagaimanapun hukum merupakan panglima tertinggi di negeri ini. Berdasar pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara di mana pada perkembangannya dapat juga menyertakan turut tergugat badan hukum. Bila mana surat notifikasi bersih somasi ini diabaikan, maka saya akan mengambil langkah hukum. Demikian surat notifikasi bersih somasi ini saya sampaikan. Dimohon agar memberikan tanggapannya maksimal 30 Juni 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya, tertanda Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi Gus Fuad Barat. Tembusan, yang pertama Presiden Republik Indonesia, yang kedua Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, yang ketiga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang keempat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kelima Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang keenam Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ketujuh Majelis Ulama Indonesia. Sekretaris Pribadi Gus Fuad Barat, Arkan Aziz Mubarak SH.